Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan menanti di hari yang baru ini bagi setiap orang yang bersungguh-sungguh mau datang kepadanya. Karena itu mari datang kepada Tuhan, kita bersekutu bersama dalam firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah, Engkau Bapa yang baik, kami mengucap syukur dalam kasih dan rahmat-Mu kiranya kami dibaharui, bahkan dimampukan untuk merenungkan firman. Hanya di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di hari ini dalam Markus 6 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-40. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita lelah, ketika kita ada dalam berbagai macam pergumulan, bahkan ketika kita lapar, ada banyak hal yang bisa salah kita lakukan. Apakah pandangan kita bisa salah, kita melihat itu sekalipun benar, kita bisa menilai itu salah. Juga terhadap kemahakuasaan Tuhan, pandangan kita bisa kabur. Dengan hal-hal yang terjadi, membuat kita lemah, untuk melihat bahwa itu suatu kebenaran. Dalam bacaan ini Yesus tahu persis bagaimana keadaan murid-muridnya, juga orang-orang yang mengikuti dia. Mereka begitu lelah, mereka begitu lapar. Bukan Yesus tidak tahu dan membiarkan. Tetapi dia mau menyatakan bahwa setiap orang yang percaya, yang mau mengikut dia, yang mau taat dan setia kepadanya, di sana ada berkat jaminan kehidupan yang luar biasa. Sehingga bagian ini bukan hanya harus dikenal oleh anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu yang percaya. 5 roti dan 2 ikan. Tidak hanya berhenti di situ. Tapi ada kelanjutannya. Tuhan Yesus memberkati. Bukan hanya pada apa dan berapa yang ada dan akan dimakan. Tetapi kuncinya ada pada berkat Tuhan. Begitupun dalam kehidupan kita. Apa yang saya punya boleh dipunyai oleh orang lain. Tapi kalau Tuhan tidak memberkati, maka itu pun tidak mendatangkan berkat, tidak disyukuri dan tidak mampu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ada yang berpikir bahwa saya dan dia sama saja. Apa yang saya lakukan dan dia lakukan sama saja. Bukan itu persoalannya. Tetapi ada pada berkat Tuhan. Sehingga dalam bacaan ini, ketika yang sedikit dalam pandangan manusia, yang tidak mungkin dalam pandangan manusia, dikatakan ketika Tuhan memberkati. Kita lihat di sana bahwa hal yang luar biasa, yang bukan hanya untuk sekelompok kecil saja, tetapi bagi semua yang ada di sana. Bukankah ini hal yang luar biasa? Begitupun dalam kehidupan kita di saat ini. Di hari ini, apakah saudara-saudara ada dalam keadaan yang bergumul, merasa begitu kurang, tidak cukup, terpengaruh dengan hal-hal yang membuat saudara-saudara meragukan akan kasih Tuhan? Lihat firman ini dan renungkan, hayati, bahwa kita perlu melihat segala hal yang sudah Tuhan berikan. Kalau Tuhan izinkan terjadi, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara-saudara. Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan memberikan pertolongan. Ketika saudara-saudara mengucap syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan, maka lihatlah, Dia Allah yang adalah sumber segala berkat akan memberikan kelimpahan. Karena itu jangan berhenti ketika saudara-saudara ada dalam berbagai macam pergumulan. Mungkin saudara-saudara harus duduk sejenak, merenungkan kasih Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau, dan nantikanlah bagaimana cara Tuhan, waktu Tuhan dengan keajaiban kuasa kasih-Nya yang akan memberkati kehidupan saudara-saudara. Amin. Mari berdoa. Tuhan, berkat-Mu sungguh melimpah, kami syukuri itu. Bahkan ketika kami ada dalam berbagai macam pergumulan, teguhkan iman percaya kami, agar kami mampu untuk melihat bahwa ada Tuhan yang selalu setia menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Bapa, Engkau tahu yang saat ini, apakah ada di rumah, dalam perjalanan, di tempat usaha, tempat bekerja, bagaimana memulai hari ini bersama denganmu Tuhan. Kau teguhkan iman, Kau kuatkan hati, biar hati pikiran tetap melekat kepadamu ya Tuhan Allah, dan percaya
bahwa Tuhan menyediakan. Karena itu jadilah kehendak-Mu atas kami semua. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu.